Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaprida Ferianda Putri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan, terutama bagi kalian, para mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh mata kuliah logika di semester ini. Materi yang akan kita bahas meliputi tentang macam-macam term, bentuk-bentuk sesat pikir, dan bagaimana cara kita agar terhindar dari kesalahan dalam berpikir. Yuk simak video ini sampai akhir supaya kalian makin paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bangku kuliah maupun dalam diskusi kritis. Macam-macam term. Yang pertama ada term berdasarkan konotasi. Term adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu objek, konsep, atau gagasan dalam logika. Sedangkan konotasi merupakan makna tambahan dari suatu istilah seperti sifat, ciri, atau kualitas yang terkandung di dalamnya. Contohnya, term atau suatu objeknya adalah dokter, mempunyai konotasi seperti profesional, cerdas, dan dapat menyembuhkan orang sakit. Jika konotasi menunjukkan kualitas atau sifat yang melekat pada istilah itu. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Kalau tadi konotasi berkaitan dengan sifat atau ciri, maka denotasi mengacu pada jumlah objek nyata yang masuk ke dalam term tersebut. Contohnya, term burung, maka denotasinya mengacu pada objek nyata, seperti burung elang, burung gagak, burung pipit, dan sebagainya. Jadi, kalau konotasi membahas sifat, maka denotasi membahas jumlah dari siapa saja yang masuk ke dalam sifat atau term tersebut. Yang ketiga, term berdasarkan predikabel. Predikabel adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sifat atau kualitas yang diberikan kepada subjek dalam suatu kalimat. Contoh term, anak itu sangat cerdas. Di sini, cerdas adalah predikabel karena menggambarkan kualitas atau sifat dari subjek anak. Jadi, predikabel adalah kata yang menunjukkan sifat, kualitas, atau keadaan yang dimiliki oleh subjek dalam kalimat. Bentuk-bentuk sesat pikir. Bentuk sesat pikir menurut para ahli ada 3. Yang pertama, sesat pikir formal. Kekeliruan berpikir atau penalaran berdasarkan bentuk atau menurut logika. Contoh, jika seseorang rajin belajar, maka dia akan sukses. Budi sukses, jadi Budi pasti rajin belajar. Kalimat ini terlihat logis, tetapi secara struktur salah. Karena kesuksesan tidak hanya berasal dari rajin belajar, bisa juga dari faktor lain seperti keberuntungan. Jadi meskipun premis-premisnya terlihat benar, bentuk logikanya keliru dan menghasilkan kesimpulan yang tidak sah. Yang kedua, sesat pikir verbal. Kekeliruan berpikir atau penalaran berdasarkan kata atau kalimat. Contoh, ayah melihat adik dengan teropong. Penjelasan kalimat ini bisa berarti ayah yang menggunakan teropong untuk melihat adik, atau adik sedang memegang teropong. Ambiguous struktur kalimat tersebut menimbulkan sesat pikir. Yang ketiga, sesat pikir material. Kekeliruan berpikir atau penalaran terhadap isinya. Contoh, aku makan mangga, lalu besoknya flu, pasti karena mangga itu. Penjelasan hubungan waktu tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Agar kita terhindar dari sesat pikir, kita harus berpikir kritis dan fokus pada argumen yang disampaikan, bukan menyerang pribadi lawan, bicara, atau terbawa emosi. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.